Halo, salam bertemu kembali dengan saya di sini, Mahaitin Sinaga. Kita masih mau melanjutkan pembahasan materi akuntansi keuangan lanjutan dengan kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Kali ini kita mau membahas bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasian untuk tahun kedua. Kalau di sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasian apabila kepemilikannya dibeli pada nilai buku untuk tahun pertama. Baik adik-adik sekalian, kita langsung masuk ke materi selanjutnya ya. Kalau tahun pertama pada sesi sebelumnya kita sudah bahas dan PT Induk maupun PT Anak sudah beroperasi dan masing-masing memiliki laba bersih ya. Kali ini coba kita lihat ya. Kita mau lihat contoh berkelanjutan dari PT Induk dan PT Anak. Laba PT Induk di tahun 20X2 adalah 160 juta dan membagikan dividen 60 juta. Kemudian PT Anak ya memiliki laba bersih 75 dan membayar dividen 40 ya. Dengan demikian, jurnal yang dibuat oleh PT Induk ya. Yang pertama, ketika PT Induk memperoleh laba, memperoleh dividen dari PT Anak, maka PT Induk mencatatkan ada penerimaan berupa kas 40 juta dan itu merupakan pengurangan daripada investasi sebesar 40 juta. Kenapa dikatakan pengurangan? Karena kita menggunakan metode ekuitas ya. Karena ketika kita lihat jurnal 21, ketika PT Anak mengatakan bahwa ada laba di PT Anak, karena kita menggunakan metode ekuitas, maka PT Induk langsung mencatatnya ada pendapatan dari PT Anak dan merupakan kenaikan investasi di PT Anak. Ketika ada pembagian dividen, maka investasinya berkurang. Ya. Ini jurnal yang dibuat oleh PT Induk ya, ketika mengetahui ada perubahan di PT Anak. Kemudian tugas kita, sebelum kita membuat laporan keuangan, tentu kita harus membuat kertas kerja. Dan di kolom kertas kerja, kita harus membuat jurnal eliminasi terlebih dahulu. Dan jurnal eliminasi ini, angkanya kita masukkan ke dalam kolom eliminasi. Ya. Oke, kalau ayat jurnal yang digunakan oleh PT Induk pada tahun 20X2, ya, yang pertama, ketika mengeliminasi pendapatan dan dividen dari PT Anak, ya. Tadi kita ketahui dividennya adalah 40, sementara laba PT Anak adalah 75, berarti selisihnya adalah 35, ya. Kalau kita lihat di sini, ini dividennya ada 40, pendapatannya 75, berarti selisihnya adalah investasi di debit 75, kredit 40, berarti ada selisih 35 lagi ya. Oleh karenanya, karena ini masih selisih debit 35, maka kita kredit sebesar 35 ya. Oke, yang kedua ya, kita mau mengeliminasi saldo investasi awal ya. Oleh karenanya, investasi pada saham PT Anak ini untuk tahun kedua. Tahun pertama tadinya 300 ya, kemudian ada laba anak 50 dan pembagian dividen 30, berarti ada kenaikan sebesar 20 menjadi 320 ya. Oleh karenanya itu merupakan saham biasa PT Anak 200 dan saldo laba PT Anak sebesar 120 ya. Ini tadi sama halnya ketika akuisisi saldo laba PT Anak tadinya adalah 100 ya. Kemudian selama tahun berjalan memiliki laba 50, kemudian membagikan dividen 30, berarti bertambahnya 20 menjadi 120 ya. Dengan demikian kita akan membuatkan kertas kerja
ya. Misalnya diketahui ya data penjualan PT Anak 300, kemudian diketahui ada beban ya, beban pokok penjualan sekian, depresiasi sekian, dan beban lain-lain sekian, totalnya adalah 225. Sehingga pendapatan 300, beban 225, berarti labanya adalah 75 ya. Oke, sekali lagi adik-adik, untuk membuat kertas kerja ya sebaiknya kita selesaikan dulu PT Anak ya. Kenapa demikian? Karena laba dari PT Anak 75 akan dipindahkan ke kolom laba pendapatan dari anak perusahaan di PT Induk ya. Oke, kalau PT Anak udah selesai, kita coba membuat memasukkan laporan di PT Induk ya. Oke, katakanlah ada informasi bahwa penjualannya 450, kemudian tadi ada laba 75, kita masukkan menjadi 525, dan diketahui beban pokok sekian, 180, beban depresiasi 50, beban lain 60, totalnya adalah 290. Total pendapatan 525, beban 290, berarti ada labanya 235. Kemudian di PT Anak ya, PT Anak kita dapat informasi bahwa saldo labanya tadi ada 120, kemudian ada penambahan laba bersih 75, berarti siap untuk dibagi 195, kemudian dividen yang dibagi 40, berarti saldonya adalah 155. Demikian juga dengan PT Induk, katakanlah diketahui saldo laba awal 430, kemudian ada laba bersih dari laporan laba rugi tadi, ada 235, berarti ada siap untuk dibagi sebesar 665, dan ada pembagian dividen sebesar 60 ya. Berarti saldo labanya adalah 605. Bagian kedua sudah selesai, kemudian kita masuk ke bagian ketiga, laporan posisi keuangan. Ingat adik-adik, kolom pertama adalah semua yang bersaldo debit dan kolom kedua adalah semua yang bersaldo kredit. Ya. Oke, katakanlah diketahui bahwa kasnya ada 85, kemudian piutang 80, persediaan 90, dan seterusnya. Demikian juga di PT Induk ya. Kasnya 245, piutang 150, persediaan, dan seterusnya, totalnya adalah 1950. Kemudian akumulasi penyusutan PT Anak 340, hutang usaha 100, dan seterusnya. Demikian juga dengan PT Induk ya. Dua kolom sudah selesai, tolong perhatikan angka total debit harus sama dengan total kredit ya. Total debit harus sama dengan total kredit. Oke, kita masuk ke kolom ketiga ya, kolom eliminasi debit ya. Oke, kita lihat. Ini kita masukkan dari jurnal yang kita buat. Katakan jurnal pertama itu pendapatan kita debit 75, oleh karenanya pendapatan kita debit 75. Kemudian dividen kita kredit 40 ya. Dividen kita kredit sebesar 40 ya. Ini dividen kita kredit sebesar 40. Kemudian investasi kita kredit sebesar 35 ya. Investasi pada PT Anak kita kredit sebesar 35. Kemudian jurnal kedua, saham biasa kita debit 200. Saham biasa kita debit 200. Kemudian saldo laba kita debit 120. Saldo laba kita debit 120. Kemudian investasi pada saham PT Anak 320. Kita debit investasi pada PT Anak 320 ya, kredit ya. Oke, tolong perhatikan adik-adik, sekali lagi saya katakan bahwa yang 75.000 ini bukan merupakan jurnal eliminasi, tetapi saldo dari laporan laba rugi akan kita pindahkan menjadi penambahan di saldo laba ya. Kemudian saldo akhir daripada saldo laba itu akan merupakan saldo di laporan posisi keuangan ya. Tolong perhatikan, saldo akhir 155 merupakan saldo di laporan posisi keuangan ya. Ini juga demikian, 605 merupakan saldo akhir di laporan posisi keuangan. Oleh karenanya,
Yang 195 bukan merupakan jurnal, tetapi pemindahan dari saldo laba ya. Oke, dengan demikian coba kita hitung ya. Penjualan 450, PT Anak 300 berarti totalnya adalah 750 ya. Laba di kredit 75, kemudian kita debit 75 berarti 0 ya. Berarti totalnya adalah 750. Beban pokok tadinya 180, debit PT Induk, PT Anak 160 berarti totalnya 340. Demikian juga depresiasi 50 dan 20 menjadi 70. Beban lain 60 dan 45 menjadi 105. Kemudian kita total beban-bebannya adalah 515. Berarti pendapatan 750, beban 515 berarti labanya adalah 235. Kemudian laba ini kita pindahkan ke saldo kolom saldo laba, laporan saldo laba ya. Oke, ini 430 kredit, 120 kredit dan di debit 120 berarti totalnya adalah 430. Bertambah periode ini 235 berarti siap untuk dibagi adalah 665 ya. Kemudian ada pembagian dividen 60 ya, itu dari mana? 60 debit, 40 debit, kredit 40 berarti debit 60 ya. Totalnya adalah 605. Demikian juga dengan demikian ini saldo laba sudah selesai dan 605 nanti akan kita pindahkan ke laporan posisi keuangan ya. Oke, coba kita lihat di kolom ketiga laporan posisi keuangan. Kas 245 tambah 85 adalah 230, 330, piutang 150 dan 80, 230 dan seterusnya. Kemudian investasi pada PT Anak ya. Ini saldo debit 355, kemudian kita kredit 35, kredit 320, berarti saldonya akan menjadi 0 ya. Akumulasi penyusutan 500 dan 340 menjadi 840, hutang usaha 100 dan 100. Oke, dan seterusnya. Kemudian kita lihat modal saham biasa. Kredit 500, kredit 200, kemudian di debit 200 berarti saldonya adalah 500. Saldo laba juga demikian. Kredit 605, kredit 155, debit 195, kredit 40, berarti saldonya menjadi 605 dan totalnya adalah 2445 ya. Harus sama dengan ini ya. Oke, tugas kita berikutnya adalah menyajikan laporan keuangan ya. Sama seperti yang di tahun pertama yang kita sajikan laporan keuangan di tahun 20X2 ya. Oke, untuk laporan posisi keuangan, ingat setiap pembuatan laporan keuangan harus ada 3 baris format standarnya. Yang pertama, nama perusahaan, yang kedua judul laporan, dan yang ketiga tanggal ya. Oke, katakan di sini sekarang laporan posisi keuangannya ada aset, liabilitas, dan ekuitas ya. Aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar ya. Ini kita tinggal pindahkan aja. Tadi kasnya 330, bidang usaha 230 dan seterusnya. Ini kita pindahkan ke kolom aset ya. Demikian juga dengan liabilitas. Liabilitas tadi kita lihat ada utang usaha 200, jangka panjang 300. Berarti kita akan masukkan ke sini dan hasilnya seperti berikut ini ya. Dan total aset adalah sama dengan total liabilitas ya. Oke, itu laporan keuangan pertama, kemudian kita masuk ke laporan keuangan kedua, laporan laba rugi. Dan ingat, ada 3 baris, nama perusahaan, kemudian judul laporan, dan ketiga adalah masalah tanggal ya. Oke, kita lihat formatnya pendapatan 750, dari mana itu? Kita lihat ya. Pendapatan 750, kemudian beban pokok 340, beban pokoknya adalah 340 dan seterusnya, laba kotornya 410, beban operasionalnya 175, berarti laba bersihnya adalah 235 juta rupiah ya. Oke, itulah
laporan keuangan yang harus kita sajikan. Terima kasih buat adik-adik sudah mau berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Materi ini masih akan dilanjutkan untuk kepemilikan penuh apabila dibeli di atas nilai buku. Kalau 2 sesi terakhir ini kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyajikan laporan keuangan apabila kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Dan bagaimana juga kalau misalnya dibeli di bawah nilai buku. Itu akan kita bahas di sesi berikutnya ya. Dan kita nanti akan membahas untuk tahun pertama dan tahun kedua. Baik adik-adik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat adik-adik atas kesediaan dan perhatiannya untuk bisa belajar bersama saya, belajar akuntansi keuangan lanjutan. Apabila adik-adik merasa bahwa video tutorial ini bermanfaat buat adik-adik, jangan lupa di channel saya nanti adik-adik bisa berikan like atau share kepada teman-teman adik-adik sekalian. Dan untuk mendukung kelanjutan video tutorial ini, adik-adik saya minta untuk bisa membantu saya dengan memberikan subscribe atau mengklik subscribe di kolom channel saya, dan jangan lupa juga memberikan atau mengklik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam.